terima kasih. Baiklah, kita akan segera memasuki acara materi. Kepada Bapak Muhammad Nur Pramudia Putra, kami persilahkan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Nur Pramudia Putra. Saya PLP di jurusan keperawatan, yang saat ini kami bergabung di Diklat PPNI Kota Surakarta. Dan pada kami sampaikan bahwasanya seharusnya untuk penyampaian materi pada malam hari ini beliau Bapak Chandra Gus Hartanto, akan tetapi karena suatu hal yang tidak dapat ditunda, ada rekan kami, sejawat kami, sahabat kami yang meninggal dunia. Akhirnya beliau memutuskan untuk digantikan terlebih dahulu karena sedang takziah. Dan materi pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai basic life support. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya? Halo? Mas Zulfikar ini hanya geleng-geleng kepala, ya kan? Tidak ada suaranya. Ya, yang akan kita bahas ini nanti berkisar dengan basic life support. Share screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Nah, apa sih itu basic life support? Kenapa kita melakukan RJP? Nah, di dalam tubuh kita, ya, ada namanya otak, ada namanya jantung, ada namanya paru-paru. Nah, ini yang dinamakan penunjang kehidupan manusia. Karena kita tidak bisa terlepas dari tiga hal ini. Ya. Salah satu dari ini, ya, dari otak, jantung, ataupun paru-paru ini berhenti, nah dalam artian berhenti bergerak atau berhenti beraktivitas, secara otomatis yang lainnya juga tidak akan berfungsi. Gitu. Misalnya nih, apakah bisa oksigen dari paru-paru langsung menuju otak tanpa dipompa oleh jantung? Sedangkan jantung ini berfungsi sebagai pompa dari aliran darah, ya, pompa darahnya yang mengalirkan oksigen dari paru-paru ke otak. Begitu juga sebaliknya, misal otaknya ini berhenti berfungsi. Nah, padahal otak ini ibarat komputer, itu adalah prosesornya. Bagaimana otak ini bisa, bagaimana jantung dan paru-paru bisa bergerak kalau otaknya saja tidak berfungsi, kan seperti itu. Jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini hingga besok, ya ini berkisar bagaimana kita menghidupkan ketiga hal ini, ya, otak, jantung, dan paru-paru. Baik. Terus ini yang sering kali dipertanyakan oleh teman-teman. Bedanya apa sih antara henti jantung dan serangan jantung? Ya kan? Ada, mesti yang bertanya-tanya, oh itu henti jantung itu. Nah, ada mungkin yang beranggapan, oh tadi serangan jantung, Bapak yang di RW sebelah itu, terus sudah nggak ada. Nah, kan sering seperti itu. Nah, bedanya apa? Nah, coba kita lihat di sini. Yang pertama, penyebabnya. Kalau serangan jantung itu terjadi ketika terputusnya aliran darah ke jantung hingga otot jantung mengalami kerusakan. Jadi misalnya di jantung itu ada beberapa pompa, ya, ada beberapa saluran, baik aorta, ya, arteri dari pulmonalis dan lain-lain itu. Salah satu otot jantung jika tidak dialiri darah, misalnya terjadi penyumbatan di salah satu salurannya, secara otomatis darah juga tidak akan terserap, tidak akan dialirkan ke otot jantung. Maka dari itu otot jantung menjadi rusak, nekrose kalau istilah kita, istilah medis. Nah, itulah kenapa ketika terjadi serangan jantung, seseorang mengalami nyeri dada. Nah, karena kerusakan otot, ya, kerusakan otot jantung. Nah,
sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman, kadang disertai sesak nafas karena susah itu. Sudah nyeri dadanya berat, skalanya mungkin bisa 7 sampai 10, ya. Mungkin hingga hilang kesadaran. Nah, yang membedakan yang lain di sini, teman-teman. Coba lihat, denyut nadi, pernafasan, dan respon. Jika terjadi serangan jantung, denyut nadinya pasti masih ada. Karena jantungnya masih bergerak. Pernafasannya masih ada. Dan seseorang yang mengalami serangan jantung, dia masih berespon. Walaupun ketika kita ajak bicara, kita ajak komunikasi, beliau sangat sulit, atau mungkin karena saking sakitnya, saking nyerinya, ya masih ada responnya. Nah, terus henti jantung itu bagaimana? Nah, kalau henti jantung ya jantungnya benar-benar berhenti. Yang berhenti apanya? Aliran listrik. Karena jantung itu memiliki aliran listrik. Nah, ya, kalau teman-teman mempelajari anatomi fisiologi jantung, jantung itu bergerak itu karena ada aliran listriknya. Sehingga jantung itu berdenyut. Seperti itu. Nah, dan dia dikatakan henti jantung karena aliran listriknya berhenti, sehingga jantung itu tidak beraktivitas lagi atau tidak berfungsi lagi. Nah, akan tetapi bisa nggak serangan jantung itu menjadi henti jantung? Bisa. Ya, karena serangan jantung tidak segera ditangani, akhirnya jantungnya berhenti. Nah, itu bedanya. Terus kalau henti jantung, ada nadinya enggak? Otomatis tidak ada, karena jantungnya sendiri berhenti berdenyut, otomatis nadinya juga tidak akan teraba. Terus pernafasannya gimana? Tidak ada. Responnya gimana? Tidak ada. Nah, ketiga hal ini nanti kita akan bahas di saat materi ya. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, segera lakukan pertolongan basic life support. Nah, bagaimana sih basic life support itu? Nah, kalau melihat data, ya, jadi kurang dari 40% ya, seorang dewasa itu menerima pertolongan, ya, pertolongan secara cepat ya, CPR, RJP, ya, dari orang yang berada di sekitarnya. Dan kurang dari 12% itu menerima AED. AED itu Automated External Defibrillation. Nah, sebelum emergency medical service datang. Nah, ini tadi dengan melakukan CPR, kita memberikan aliran darah minimal ke jantung dan otak. Jadi gini, karena jantungnya itu berhenti, otomatis tadi ya kita lihat di awal tadi, otaknya juga tidak akan berfungsi. Ya, karena otak itu makanan utamanya adalah oksigen. Nah, sedangkan yang mengalirkan oksigen itu adalah jantung. Fungsi dari kita melakukan CPR adalah mengalirkan ya 10-20% dari aliran normalnya. Jadi kita membantu jantung ini berdenyut kembali secara manual. Ibaratnya kalau teman-teman itu di rumah pakai listrik dari PLN. Karena listriknya mati, teman-teman mencoba menyalakan dengan diesel. Teman-teman ngisi bensin, teman-teman langsung menyalakan dieselnya. Nah, itulah fungsi kita. Ketika seseorang mengalami henti jantung, nah kita bagaimana menggerakkan jantungnya ini. Agar apa? Agar aliran darah ke otak itu bisa tersampaikan. Agar otak menerima oksigen. Gitu. Paham teman-teman? Paham ya saya kira ya? Oke, lanjut. Nah, ini yang dinamakan rantai kehidupan. Rantai kehidupan ya, ini untuk dewasa. Jadi ini ada dua. Yang pertama ada IHCA, yang kedua ada OHCA. Nah, ini bedanya apa? IHCA ini adalah singkatan dari In Hospital Cardiac Arrest atau henti jantung yang berada di rumah sakit. Sedangkan OHCA, nah OHCA, nah
Ini adalah out of hospital cardiac arrest. Jadi henti jantung yang berada di luar rumah sakit. Nah, ketika teman-teman praktik di rumah sakit, teman-teman yang akan mengaktifkan ini, rantai kehidupan yang atas. Dan ketika teman-teman berada di luar klinik, ya teman-teman akan melakukan yang bawah. Nah, ini adalah rantai kehidupan. Rantai kehidupan yang seperti apa? Yang pertama, kalau di intrahospital, ketika seseorang mengalami henti jantung, entah itu di selasar, entah itu di ruang bangsal, entah itu ada di klinik rehabilitasi. Nah, teman-teman apa yang dilakukan? Yang pertama adalah ini, penilaian secara cepat. Ketika mendapati seseorang yang tiba-tiba tergeletak, atau tiba-tiba diam, tidak ada pergerakan. Nah, nilai secara cepat, initial assessment. Nah, kaji, kenapa ini? Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Langsung menghubungi emergency medical service. Nah, bedanya di sini adalah emergency medical service-nya di rumah sakit, yaitu adalah code blue team. Nah, ya, kalau di rumah sakit adalah code blue team. Nah, dan setiap rumah sakit pasti memiliki ini. Nah, entah itu via telepon, entah itu ada tombol yang harus dipencet. Nah, jadi begini teman-teman, sedikit gambaran, ketika Anda di rumah sakit nanti, biasanya setiap rumah sakit memiliki tim code blue dengan cara atau sistem yang berbeda. Jadi ketika teman-teman di rumah sakit, silahkan tanyakan code blue timnya seperti apa di sini. Nah, jadi misal ada henti jantung, teman-teman mendapati. Nah, ternyata di rumah sakit itu menggunakan sambungan telepon untuk menuju tim code blue. Langsung telepon tim code blue. Code blue. Ini ada di ruang rehab medik fisioterapi lantai berapa. Oke. Dan di sini tim code blue akan segera meluncur ke lokasi kurang dari 3 menit. Nah, selama 3 menit awal itu apa yang harus dilakukan teman-teman? Nah, ini high quality CPR. Nah, jadi langsung di RJP. Terus, apa yang diperhatikan lagi ketika di intrahospital? Jika ada alat yang namanya AED, nah AED nanti kita jelaskan di akhir ya. AED, langsung gunakan AED. Atau biasanya ini dibawa oleh tim code blue. Gitu. Kemudian, tim code blue akan melakukan advance cardiac life support. Jadi, melakukan tindakan lanjutan hingga nanti perawatan dan akhirnya recovery. Nah, yang membedakan dengan update-update sebelumnya ini. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, ini adalah update dari American Heart Association. Jadi yang terbaru tahun 2020. Ini di recovery. Nanti kita jelaskan di selanjutnya. Yang kedua yaitu out of hospital. Nah, perbedaannya adalah di sini teman-teman langsung menghubungi ketika seseorang dikatakan tidak berespon, langsung menghubungi emergency medical service, bantuan emergency darurat. Nah, emergency darurat, bantuan darurat yang terdekat. Terus setelah menghubungi langsung dilakukan CPR, RJP. Ya, berbeda ya. Kalau ini tadi di luar, teman-teman menghubunginya siapa? Entah itu teman-teman menghubungi puskesmas, menghubungi rumah sakit, atau kalau di sistem yang sekarang ada namanya PST 119, nanti saya jelaskan. Ya. Jadi bukan lagi code blue, tapi kalau di dalam rumah sakit menggunakan code blue. Kalau di luar rumah sakit, teman-teman memanggil bantuan darurat medis terdekat yang bisa meluncur segera, seperti itu. Nah, setelah itu, teman-teman langsung melakukan high quality CPR. Jika ada AED, langsung gunakan AED. Nah, selanjutnya adalah proses rujukan atau advance life support jika bantuan dari medical service-nya sudah datang. Nah, di sini. Jadi nanti penyintasnya, pasiennya dibawa ke rumah sakit, dibawa ke penanganan lebih lanjut. Recovery di sini adalah bagaimana penanganan pasien pasca henti jantung.
jika nadinya atau jantungnya kembali berfungsi, baik pasien maupun yang menolong. Jadi kalau pasiennya kan otomatis secara fisiknya, secara fungsi jantungnya dan lain-lain harus di maintenance, harus diperbaiki. Seperti itu, termasuk psikososialnya. Nah, terus untuk yang penolongnya gimana? Kalau penolongnya gini, apalagi teman-teman yang awam, ya, seperti teman-teman di fisioterapi ini, tidak pernah menemukan pasien henti jantung, tiba-tiba melakukan pertolongan pada pasien henti jantung. Shock, kaget. Gitu. Terus ketika sudah melakukan, selesai, digantikan oleh tim yang lebih berkompeten, teman-teman begini, wah tadi benar nggak ya? Malah memperburuk atau enggak ya? Wah, itu kan pikirannya teman-teman udah main itu. Pusing. Wah, kaget, masih bingung, shock. Wah, benar nggak kejadian tadi? Nah, disitulah fungsinya teman-teman di rumah sakit atau di lingkungan sekitar Anda nanti adalah untuk memperbaiki mental status teman-teman. Nah, bagaimana menenangkan penolongnya. Otomatis kalau nolong itu capek kan? Nah, capek harus bagaimana istirahat dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus langkah-langkah BHD seperti apa? BHD atau bantuan hidup dasar ya. Kalau BLS Basic Life Support bedanya cuma bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, jadi jangan bingung. BLS itu Basic Life Support, bahasa Indonesianya bantuan hidup dasar. Terus ini yang penting. Kalau saya mengajari teman-teman mahasiswa di keperawatan seperti ini, dengan singkatan yang sangat mudah dihafalkan. Ada DRSP, CAB, atau ABC. Nah, gimana membedakannya CAB dan ABC? Nah, C itu adalah kompres, A itu adalah airway, B itu adalah breathing. Kompres itu adalah pijat jantung, airway itu adalah jalan nafas, breathing itu adalah bantuan nafas atau pernafasannya. Ya, sama ya. Airway, breathing, circulation. Jadi ini C-nya dipindah di belakang kalau yang bawah ini. Gitu. Terus digunakan seperti apa? Nah, digunakan jika henti jantung atau tidak ada nadi, Anda menggunakan CAB. Terus kapan menggunakan ABC? Menggunakan ABC apabila jika ada nadi, nah dimungkinkan tidak ada nafas. Jadi teman-teman begini, seseorang yang henti jantung, secara otomatis paru-parunya tidak akan berfungsi atau tidak akan beraktivitas. Nah, karena tadi prosesornya ikut mati, otaknya tidak berfungsi juga, maka yang menggerakkan paru-parunya tidak berfungsi. Nah, sehingga paru-parunya juga tidak akan beraktivitas kan gitu. Nah, tapi kalau nadinya atau jantungnya bergerak, otomatis aliran darah, oksigen dialirkan ke otak. Sedangkan otak itu ketika menyuruh paru-paru untuk berfungsi, kadang ada gangguan. Nah, sehingga disinilah fungsinya. Jika ada nadi, dimungkinkan, belum tentu ada nafasnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah proses ini, ABC. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Ya, lanjut saja. Ini untuk algoritmanya. Ya, yang perbaruan seperti ini. Jadi, untuk penolong awam, ya, penolong awam yang sudah dilatih, yang memungkinkan adalah dilakukan hands-only CPR. Apa itu hands-only CPR? Yaitu hanya pijat jantung saja. Jadi tidak memberikan bantuan nafas. Ya, jadi seorang awam, misal panjenengan di luar sana tidak memiliki peralatan atau suatu hal yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan nafas, tidak mungkin kan, cukup lakukan hands-only CPR, pijat jantung saja. Ya, kita mulai satu persatu dari DRS CAB, DRS ABC tadi seperti apa. Yang pertama, nah, D, danger. D itu singkatan dari danger. Itu adalah kita initial assessment, identifikasi
Nah, jadi bagaimana? Yang pertama adalah kalau saya menyebutnya 3S. Menghafalkannya gampang. 3S itu adalah safe for the rescuer, safe for the environment, dan safe for the patient. Jadi aman. Nah, kalau orang anak PMR, anak-anak KSR biasanya diajarkan 3A. Aman untuk penolong, aman untuk lingkungannya, aman untuk pasiennya. Ya. Nah, aman penolong di sini yang dimaksudkan adalah yang pertama, Anda mampu dan Anda mau. Selain itu, Anda punya keilmuan. Selain itu, Anda harus cukup melindungi diri Anda sendiri. Nah, misalnya, ketika mau menolong, itu tidak hanya butuh keberanian. Wah, ada yang kecelakaan. Langsung lari. Tolong. Dan ketika melakukan pertolongan, melakukan suatu hal yang mungkin dikatakan tidak tepat, sehingga pasiennya mengalami perburukan. Ya. Jadi tidak hanya keberanian, tetapi dibutuhkan apa? Keilmuan. Ya, harus cukup ilmunya dulu. Nah, tapi ada juga orang yang cukup ilmu tapi tidak memiliki keberanian. Nah, jadi, itu ada yang menolong kan? Kita biasanya kan itu harusnya itu ditolongnya kayak gini kayak gitu. Tapi Anda tidak berani menolong secara langsung, ya enggak? Iya, saya yakin teman-teman kadang seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah ketika Anda sudah cukup ilmunya, Anda juga harus berani menolong. Nah, setelah itu, gunakan alat pelindung diri. Apalagi ini di masa pandemi. Ya, gunakan minimal handscoon, masker. Ya. Ketika sudah melindungi diri kita sendiri, ini yang paling penting. Karena apa? Anda harus bisa melindungi diri Anda sendiri. Ketika mau menolong, ternyata Anda punya penyakit ngap-ngapan, bengek, asma. Nah, kalau punya penyakit asma ya jangan terus melakukan RJP sampai berkali-kali. Ya, malah jadi korban selanjutnya nanti. Nah, iya toh? Kan sering tuh. Wah, merasa dirinya anak kesehatan, tahu ilmunya, berani, tapi lupa dirinya itu punya sesuatu. Kadang kan ketika kita bersemangat itu memberikan tenaga yang lebih, ya kan? Adrenalinnya memuncak. Nah, makanya di sini jangan jadi pahlawan kesiangan. Nah, tuh. Selanjutnya ini environment. Lihat dulu situasi atau lingkungannya. Coba lihat di sini. Di sini ada petugas sedang menolong ibu-ibu sudah kecelakaan ya, ini entah ibu atau mbak, ini saya nggak begitu kelihatan. Jadi petugas ini ketika menolong tidak melihat ini sudah aman belum. Di sini masih ada motor 2 lalu lalang, ya, motornya di sini masih di tengah jalan. Apakah ini nanti bisa konslet dan meledak enggak? Nah, atau mungkin ada percikan api. Nah, ini tidak melihat. Terus ini ada mobilnya, mungkin ini tabrakan ini. Kayaknya, ini sepeda motor juga. Tidak dipinggirkan dulu. Terus ini masih ada mobil-mobil dan motor di kejauhan yang proses melaju. Harusnya apa? Dihentikan dulu. Nah, ini ada seseorang yang mengatur lalu lintasnya. Nah, maka dari itu, contohnya ini adalah kecelakaan di jalan. Kalau misalnya teman-teman ini berada di rehab medik, besok kan praktek klinik gitu ya. Rehab medik, ada yang tiba-tiba tergeletak. Wah, jangan terus langsung ditolong, diamati dulu lingkungannya. Wah, ternyata dia itu habis kesetrum, habis kesengat listrik. Iya, jangan langsung ditolong. Pastikan listriknya itu tidak menyambar panjenengan. Yaitu RKM menolong, wah semangat. Wah, tadi katanya 1, tim 4 udah dipanggil. Kok jadi 2? Iya Pak, akselerasi ini tadi tambah 1 lagi. Kan nggak lucu, ya toh? Makanya harus dilihat dulu lingkungannya. Kalau ada air, ada mungkin di situ hal-hal yang membahayakan diri kita dan pasien, diamankan dulu. Ya, tidak langsung menolong. Selanjutnya aman untuk pasien, dalam artian pasien ini benar-benar dalam kondisi yang siap ditolong. Jangan terus di tepi jurang gitu ya. Harus semangat banget nolong. Bukan langsung di RJP di tempat.
nyemplung dua-duanya, jatuh dua-duanya ke jurang, kan ya nggak lucu, ya. Nah, RJP masih di kursi, biasanya kan di ruang tunggu itu ya, di kursi tunggu itu ya. Awis langsung ditidurkan aja di kursi tunggu, langsung di RJP gitu. Oh ya nggak mungkin. Nah, ini, jadi ketiga hal ini penting. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Setelah D, apa yang harus dilakukan? Nah, cek respon. Nah, respon ini ada singkatan lagi, gampang banget. AVPU. A itu alert, V itu verbal, P itu pain, dan U unrespond. Kalau alert, ini ketika teman-teman, nah ini misal Mbak Linda Amandari, Mbak Linda Amandari. Iya, Pak. Nah, ini Mbak Linda Amandari ini alert berarti. Dia sadar penuh. Ketika diajak ngomong, langsung nyantol, bingung. Apa? Ini kan nanya teman sebelahnya tadi. Itu dipanggil tuh. Nah, berarti kan dia sadar penuh. Nah, ini yang dinamakan alert. Nah, berarti kalau alert ini dia sadar atau tidak? Respon atau tidak? Waduh, ngomong sendiri saya. Ini kalau kira-kira saya tanya gitu, ada yang nyalakan mic-nya juga nggak apa-apa loh. Ya, ya alert itu sadar penuh, respon. Kalau misalnya dipanggil atau maksudnya kita berada di depannya, dia tidak berespon atau tidak, dikatakanlah, tahu nggak sih kalau teman-teman itu orang bedakan orang pingsan, orang sedang linglung, itu kan kelihatan ya. Nah, sambil melihat ini sadar atau tidaknya, kita langsung ini tadi, V, verbal. Ya, di sini saya contohkan, excuse me sir, are you okay? Nah, tanyakan, Mbak, Mas. Nah, kalau dia ketika ditanya seperti itu, terus dia tiba-tiba membuka mata, berarti dia berespon. Beresponnya terhadap suara. Nah, tapi ketika Anda misalnya, Mas, Mbak, nah, dipanggil seperti itu, masih diam aja. Nah, itu berarti dia masih tidak berespon. Nah, setelah itu kita lanjut, ya, lanjut. Wah, sudah tidak bisa ini kalau cuma pakai suara. Nah, makanya dengan pain. Kalau di sini kita jelaskan adalah clap or give a pain stimulation. Jadi bisa ditepuk pundaknya, ya, tepuk pundaknya sambil diberikan atau diberikan sensasi nyeri. Sensasi nyeri bisa di kalau kita ngajarkan di sini ya, di tulang dada kita tekan, atau mungkin bisa di ini apa, tangan kita cubit juga boleh ya. Tapi jangan sampai, kalau ada pernah yang lihat video itu ada orang di luar di Indonesia ya, habis naik sepeda jatuh. Saya kira itu serangan jantung, terus dipukulin pakai tangan plak 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 plak. Nah, itu nggak boleh ya. Tidak seperti itu, tetap kita beretika. Jadi berikan sensasi nyeri. Nah, sensasi nyeri bisa dengan cubitan, ya. Kalau cewek kan biasanya responnya cepat tuh, langsung dicubit, kan saking anyel ya, saking getingnya. Nah, kalau dengan respon nyeri ini dia tidak membuka mata atau minimal dia mengerang, atau gimana. Nah, atau biasanya kan ketika dicubit itu terus ada respon, entah itu naikkan tangannya atau berespon tiba-tiba dia menepuk arah yang diberikan nyeri, kan seperti itu ya. Ada tiba-tiba dia mengerang kesakitan, ada yang membuka mata secara langsung. Nah, itu namanya berespon. Tapi kalau sudah diberikan nyeri kok cuma diem aja, nah, tidak membuka mata, tidak mengeluarkan suara, tidak ada refleks. Nah, itu kita sebut unrespond. Gitu. Jadi AVPU itu alert, itu sadar penuh. Nah, membuka mata. Nah, tapi kalau tidak membuka mata, ya kita coba dengan respon verbal, dipanggil. Nah, ketika dipanggil bisa membuka mata, berarti dia berespon. Kalau dipanggil tidak berespon, tidak membuka mata, tidak menjawab, gunakan respon nyeri. Jika sudah diberi nyeri,
ternyata tidak ada respon sama sekali, ya kita sebut itu sebagai unrespond. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi ketika sudah danger ini tadi, sudah aman semua, Anda harus segera melakukan pertolongan dengan pertama cek responnya dulu. Kalau sudah dicek responnya, dikatakan unrespond, apa yang dilakukan? Nah, ini DRS, short for help. Segera panggil bantuan. Nah, ini jadi kalau teman-teman, ya, biasanya di HP-nya itu yang paling utama itu diberi bintang, difavoritkan itu biasanya kalau nggak orang tua ya sayang, gitu. Sayang, bebek, my beloved, kan gitu. Ya, sayang, di bawah sayang boleh loh. Sekarang kita tuliskan di situ yang paling penting adalah emergency medical service. Itu penting. Jadi kalau di HP saya, sebentar saya ini ya. Ya. Jadi di HP saya ini, ya, saya tunjukkan ya. Ini ada di sini ya, PSC 119 dan ini saya tampilkan selalu di layar utama. Nah, karena apa? Ketika ada sesuatu hal saya nggak akan bingung. Saya harus menghubungi di mana. Saya tinggal pencet ini otomatis akan terhubung secara langsung. Gitu. Apa sih itu PSC 119? Nah, saya akan jelaskan di sini. Shout for help ini kita adalah bagaimana memanggil bantuan secara cepat, secara segera. Yang kita panggil siapa? Emergency Medical Services. Contohnya, ada tadi saya sebutkan puskesmas, entah itu rumah sakit atau klinik yang berada di lingkungan sekitar Anda. Yang bisa Anda hubungi sesegera mungkin memberikan bantuan. Minimal apa? Memberikan bantuan tenaga yang lebih berkompeten. Nah, kalau di Indonesia, di setiap kabupaten kota itu sekarang sudah ada yang namanya Public Safety Center atau kalau kita singkat PSC, ya. Dan nomor yang digunakan itu adalah 119. 119. Kalau di Amerika yang digunakan adalah 911, ya kan? Jadi kalau di Amerika itu sudah terstruktur 911 itu terhubung dengan segala hal, entah itu pemadam kebakaran, polisi, medical service dan lain-lain. Tapi kalau di Indonesia ini kita terhubung dengan nomor yang dibalik, bukan 911 tapi 119, ya 119 Public Safety Center. Nah, terus ketika menghubungi ini apa yang disampaikan? Nah, yang pertama kejadiannya seperti apa? Ya, saya menemukan penyintas, ya jangan lupa selamat pagi PSC 119 atau mungkin Anda menghubungi rumah sakit. Selamat pagi IGD Rumah Sakit Ashifa. Ini saya menemukan seseorang ya tidak sadarkan diri. Nah, di mana? Nah, kondisinya seperti apa? Tidak sadarkan diri di mana? Misalnya di jalan depan apotek Mawar, jalan ini, jelaskan. Kalau Anda tidak tahu alamatnya di mana, sampaikan, oh ini ada toko di sini, di seberang ini. Nah, biar ketika bantuan itu akan dikirimkan, mereka sudah paham. Oh, lokasinya kira-kira di sini. Nah, terus apa yang Anda lakukan? Saya sudah cek responnya. Tadi sudah saya respon nyeri, saya tidak bisa, penyintasnya tidak bangun. Nah, biasanya PSC atau Emergency Medical Services itu akan memberikan panduan, memandu Anda bagaimana cara menolong. Gitu. Oke, lanjut ya. Kalau saya cuma jelaskan ini, biasanya akan panjang. Nah, dan jangan lupa ketika menghubungi ini dan pasiennya dikatakan tidak sadar, pastikan kalau bisa membawa AED ya. Nah, alat namanya AED seperti ini di pojok kanan bawah ini. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu ketika sudah dicek respon sambil telepon, kalau sudah, nah position on back. Jadi posisikan penyintas itu dalam keadaan terlentang
supinasi, ya, posisi anatomis. Nah, jadi memposisikan badan terlentang atau satu garis lurus pada tempat yang datar. Ya, perhatikan tempat yang datar dan satu garis lurus seperti ini ya. Nah, jadi tidak boleh ketika menolong penyintas mau RJP posisinya masih miring gini, masih tengkurap, apalagi penyintasnya sadar sambil mainan HP kayak gini, dengan RJP. Nah, bisa berantem nanti. Saya baru mau hubungi istri saya kok. Mbak, saya mau RJP dulu. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Ya, berarti kan pasiennya sadar kalau bisa seperti ini ya. Posisi on back. Nah, terus gimana kalau posisi penyintasnya tidak sadarkan diri? Tidak sadarkan diri, posisinya tengkurap seperti ini. Nah, kita ada yang namanya lock roll. Ketika seseorang tidak sadarkan diri dan kita tidak tahu proses terjadinya trauma seperti apa, kita curigai dia cedera tulang belakang. Maka dari itu kita lakukan namanya lock roll. Jadi membalikkan badan atau tubuhnya satu garis lurus ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tidak boleh membalikkannya kepala duluan atau kaki duluan, tapi harus bersamaan. Namanya lock roll. Jadi di soal tadi ada ya, ada yang menjawab egg roll. Nah. Oke, ini ya, prosesnya seperti ini. Aman, cek respon, panggil bantuan. Nah, setelah panggil bantuan, langsung cek nadi. Cek nadi yang dilakukan adalah kurang dari 10 detik. Nah, tinggal tadi ada nadi atau tidak ada nadi. Nah, cek nadinya dilakukan di nadi karotis. Posisinya ada di sini, ya, di leher. Jadi kalau yang punya jakun ditarik ke kanan atau ke kiri. Nah, di situ ada nadi terkuat, namanya nadi karotis. Dilakukan pengecekan kurang dari 10 detik. Oke, lanjut ya. Nah, terus kalau pas dicek nadi, ternyata tidak ada nadi, ya. Ternyata tidak ada nadi, apa yang dilakukan? Nah, masuknya ke sini. C, compression. Dilakukan kompresi. Posisi kompresi atau pijat jantung itu berada di sini. Kalau dewasa, ya, perhatikan di sini penting. Ini ada tulang dada, kita bagi dua, kita ambil yang bawah. Ada tulang dada, sternum, dibagi dua, dikira-kira dibagi dua. Nah, ini ambil yang bawah, setengah bawah tulang dada. Ya, kita nyebutnya setengah bawah tulang dada. Kalau dulu masih ada yang di atas PE kita taruh 2 jari, ya itu sudah terlalu lama. Untuk mengefisiensi waktu, sekarang adalah setengah bawah tulang dada. Gini ya, kalau laki-laki bisa digunakan patokan, nyon sewu, maaf, ya ada nipple, ya ada puting, ya di antara puting, boleh. Jadi lebih mudah. Tapi kalau perempuan ini jangan dijadikan patokan, ya. Mohon maaf, jangan dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan adalah ini setengah bawah tulang dada. Terus ini yang penting, high quality CPR itu seperti apa? Yang pertama, push hard, jadi tekan dengan kuat, dengan kedalaman paling tidak untuk dewasa adalah 5 cm. 5 sampai 6 cm. Dengan kecepatan, ya, kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali per menit. Ya, kurang lebih seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nah dan seterusnya. Dan itu dilakukan konstan, tidak boleh 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nggak boleh seperti itu. Hitungannya harus cepat. Cepat dan tepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus seperti itu. Nah, dan minimalkan interupsi. Jangan sampai ketika Anda RJP seperti ini, tiba-tiba teman Anda ngajak ngobrol. Terus Anda berhenti. Tidak boleh. Tetap Anda fokus untuk melakukan RJP. Ya. Oke. Terus lakukan chest recoil. Chest recoil itu seperti ini. Jadi kalau jantung, ini coba lihat gambar saya.
jantung, itu misalkan kepalan tangan saya ini, ya, ketika ini ditekan, pastikan jantung itu mengembang kembali. Jadi ketika Anda menekan dada seperti ini, ya, ketika Anda tekan, pastikan dada itu dikembangkan dulu, jantungnya biar mengembang lagi. Nah, ketika jantungnya sudah mengembang, baru Anda tekan lagi. Itu namanya chest recoil. Jadi pastikan jantungnya itu mengembang dulu, mengisi darah dulu. Seperti itu. Baru ditekan, baru dialirkan darahnya. Jangan sampai ketika belum sempurna pengembangan dada, langsung ditekan terus. Maka aliran darah yang akan dialirkan sedikit, lebih sedikit. Minimal interupsi. Nah, atau kamu memungkinkan, silahkan yang melakukan pijat jantung bergantian, diganti jika kelelahan. Karena pijat jantung ini cukup melelahkan ya, capek. Besok kita coba satu persatu. Nah, ini yang penting. Ketika melakukan RJP seperti ini, ya rasio untuk pemberian pijat jantung dan pemberian bantuan nafasnya, jika tidak ada bantuan nafas lanjutan, biasanya diberikan selang masuk ke saluran nafas langsung itu, ya, rasionya adalah 30:2. 30 ini adalah 30 kompresi, ya, di pijat jantungnya, dan 2 itu adalah pemberian bantuan nafasnya. Jadi 30 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30. Berhenti sebentar, berikan bantuan nafas 1, lepas 2. Nah, seperti itu. Jadi 30 kali pijat jantung dan 2 kali bantuan nafas. Oke, dan ini semua dilakukan selama 2 menit. 32 ini dilakukan 2 menit. Jadi 32, 32, 32. Kalau kecepatannya pas, ya, biasanya di dalam 2 menit itu kita dapatkan 5 siklus. Tetapi kalau kecepatannya salah, misalnya kecepatan, bisa jadi berlebih. Bisa mungkin sudah dapat 6 kali. Loh, kok cepat banget, kok jadi 6 kali? Nah, berarti ada yang salah dalam RJP-nya. Cuma dapat 30 kali yang kedua. Oh, berarti RJP-nya terlalu lambat. Mungkin RJP-nya 1, 2, 3, 4. Ya, kayak senam itu kan. Terlalu lama. Nah, jadi rasionya ada 30:2, dilakukan secara terus-menerus selama 2 menit. Jika benar RJP-nya biasanya didapatkan 5 siklus. Jadi 5 kali 30:2. Itu paham ya? Atau mungkin ada yang bingung? Ya, posisinya seperti ini, ya, tangannya dikepalkan, ditaruh tangan terkuat bisa di bawah, terus atau yang dominan, terus kemudian yang satunya ini menggenggam dan ditarik sedikit ke atas. Besok kita praktekkan. Posisinya seperti ini, di antara bahu kakinya, kaki penolong di antara bahu, terus tangannya ini membentuk sudut 90 derajat. Yang digunakan bukan otot lengan kekuatannya, tetapi otot bahu. Bahu atau pundak. Ya, yang menekan itu bahu atau pundak, bukan lengannya. Jadi bukan kayak pir, tangannya terus mentul-mentul gitu. Ya. Tapi yang digunakan adalah bahunya. Oke. Lanjut ya. Ini daripada kemalaman nanti teman-teman tidurnya tuh kemalaman ya kan. Nah, yang selanjutnya. Ya, ini update-nya untuk tahun 2020. Jadi ketika seseorang itu melakukan pertolongan, pas dicek responnya, dicek nadinya, Anda curiga dia itu mengalami henti jantung. Ketika dicek nadi, Anda bingung, ini masih ada nadinya atau tidak. Kadang setiap orang kan berbeda asumsinya, atau mungkin respon kepekaannya berbeda-beda. Kadang saking paniknya ngecek nadi nggak pas, gitu kan. Nah, ketika Anda seperti itu, langsung saja lakukan hands only CPR tadi. RJP saja.
Karena apa? Risikonya kecil. Nah, ini menurut riset terbaru. Jadi ketika misalnya ini seseorang tidak henti jantung, ada RJP, dia akan selalu berespon. Minimal responnya adalah batuk. Nah, itu respon yang wajar. Jadi Anda diam baru tiduran di kos gitu ya, tiba-tiba teman Anda datang terus tiba-tiba di RJP, kaget. Nah, otomatis akan bangun. Ya. Ya itu sama seperti pasien. Ya, kalau memang dia benar-benar terjadi henti jantung, berarti Anda sudah menyelamatkan satu nyawa. Setidaknya Anda mencoba menyelamatkan satu nyawa. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini bedanya di anak. Kalau di anak, ya, untuk kecepatannya tetap sama. Untuk kedalamannya, sepertiga of anteroposterior diameter of chest. Nah, ini kurang lebih 4 sampai 5 cm. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit, sama. Minimal interupsi sama. Nah, ini yang penting. Jika satu penolong itu perbandingannya adalah 30:2. Ya, 30:2, sama seperti dewasa. Tetapi kalau ada bantuan, ada temannya yang bantu untuk pemberian bantuan nafas, bisa menggunakan 15:2. Ya, kalau sendirian gunakan 30:2, 30 pijat jantung dan 2 kali pemberian bantuan nafas. Tapi kalau berdua 15 kali pijat jantung dan 2 kali bantuan nafas. Nah, terus kalau sudah dipasang advance airway atau bantuan nafas lanjutan, ya, itu pemberian nafas dan RJP-nya berbeda. RJP-nya terus, tidak berhenti, tidak menggunakan 32, tidak menggunakan 15:2. Jadi biasanya kalau sudah dipasang jalan nafas, ya, selang gitu ke dalam paru-parunya, ya, namanya ETT, endotracheal tube, ya, itu teman-teman cukup RJP, terus yang memberi bantuan nafas itu sendiri, jadi jalan sendiri-sendiri. Nah, yang memberi bantuan nafas itu dilakukan 2-3 detik sekali. Ini dilakukan setiap menit. Oke, nanti di akhir akan kelihatan bedanya. Oke. Terus untuk bayi bagaimana? Oke, ini tadi, mohon maaf. Untuk anak-anak bisa posisinya seperti dewasa menggunakan 2 tangan, ya, seperti gambar yang kiri, atau bisa menggunakan 1 tangan, disesuaikan dengan anaknya atau ukuran tubuhnya. Tidak semuanya bisa menggunakan 2. Misalnya anak usia 5 tahun, Anda mau menggunakan 2, mungkin terlalu lebar, terlalu kuat. Nah, bisa menggunakan 1 tangan. Yang 1 tangannya bisa memegang kepalanya agar tidak angguk-angguk. Bisa geleng-geleng, ya. Dia tetap stabil. Oke. Terus untuk bayi bagaimana? Kalau bayi ini kedalamannya 4 cm. Terus posisi tangannya gimana? Kalau bayi berbeda, karena tubuh bayi itu sangat kecil dan mungil, ya, yang kita gunakan adalah 2 strongest fingers, ya, 2 jari yang terkuat menurut Anda. Jadi kalau jari Anda yang kuat adalah kelingking dan jari manis, gunakan itu. Nah, biasanya kan ada yang tangannya kayak gini itu kan, aku bisanya gini itu kan, ya udah pakai jari manis sama jari kelingking. Nah, silakan yang paling kuat. Atau mungkin yang kuat adalah jempol dan telunjuk. Nah, tapi jarang sekali. Biasanya menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Atau jari manis dan jari tengah seperti ini di gambar ini. Nah, posisinya sama. Di setengah bawah tulang dada. Atau bayi itu gampang banget. Di antara 2 puting itu udah langsung lakukan. Kedalamannya tadi ya saya ulangi 4 cm, kecepatannya sama. 100 sampai 120 kali per menit. Dari bayi, anak sama dewasa semuanya sama. Oke. Terus untuk rasionya, rasio antara pijat jantung dan pemberian bantuan nafas sama seperti anak. Kalau sendirian 30:2, kalau berdua ada temannya itu 15:2.
Paham? Paham ya? Ada yang tidak paham bilang aja, saya nggak paham Pak, saya ulangi. Gitu. Sampai jam 11 malam tak layani wes. Oke, paham ya? Oke. Nah, ketika Anda melakukan RJP dan menurut AH 2020 itu bagusnya apa? Menggunakan audio visual atau Anda dibantu dengan alat agar RJP Anda tetap pas. Nah, kalau di video yang di awal tadi, mohon maaf, ada dia menggunakan lagunya Michael Jackson, Black and White. Ya. Nah, itu nadanya pas, 100 sampai 120 kali per menit. Atau Anda kalau orang Jawa biasanya kalau kami ngajarnya pakai lagu cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng, suweng itu kelenter. Nah, yang mudah dipahami. Atau gunakan lagu yang menurut Anda memudahkan, tapi beatnya pas dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Nah, itu fungsinya apa? Agar kualitas dari pijat jantungnya baik. Nah, syukur-syukur teman-teman punya ini, CPR meter, alat seperti ini. Ini lebih baik. Tapi alat ini, jangankan alat ini. Kadang handphone aja nggak bawa kan gitu. Mikir buru-buru bawa alat ini kan gitu. Tapi kalau HP kan tetap selalu dibawa. Nah, fungsinya HP boleh tuh. Nyalakan musiknya sambil RJP. Nah, atau kalau teman-teman sempat ada metronom, gunakan metronom. Agar pas. Tik, 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 tik. Nah, ikuti aja nadanya itu. Biar tetap konsisten. Oke. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau dewasa posisi kompresinya ya tengah bawah tulang dada, anak juga sama. Nah, ini saya tadi belum jelaskan. Kalau satu penolong untuk bayi itu bisa menggunakan 2 jari terkuat, tangan yang satunya megang kepala, ya. Tangan yang satunya membuat RJP, satunya megang kepala seperti ini. Terus kalau 2 penolong gimana? 2 penolong beda. Posisinya tidak lagi di samping kanan kiri bayi, tapi seperti ini. Yang digunakan adalah jari jempol, ibu jari. Ya, memeluk bayi seperti ini. Posisinya yang ditekan mana? Sama. Ya. Tengah-tengah dada. Nah, gampangnya adalah di antara puting ini. Langsung tekan seperti ini. Ya. Kecepatannya sama semua. 100 sampai 120 semua. Kedalaman kompresinya, nah ini yang beda. Kalau dewasa minimal 5 cm. Jangan dikira 5 cm ini mudah Anda dapatkan. Ya. Besok coba praktek. Nah, kalau di orang beneran sangat berat. Kalau anak-anak 4 sampai 5 cm, kalau bayi itu 4 cm. Ya. Dewasa untuk rasio kompresinya 30:2, 1 atau 2 penolong. Anak-anak dan bayi, kalau satu penolong menggunakan 30:2, kalau penolongnya 2, itu menggunakan 15:2. Nah, tuh. Terus ini yang diperhatikan lagi, jika Anda di klinik nanti, biasanya kan ada dokternya. Dokternya sudah pasang jalan nafas yang lebih lanjut, namanya ETT tadi. Nah, kalau teman-teman mau membantu, nah ini, RJP-nya terus, dengan kecepatan 100 sampai 120 kali, ya, yang melakukan ventilasi berbeda. Bantuan nafasnya seperti ini. Kalau yang dewasa itu 6 detik sekali. Jadi 1, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, dihitungan ke-6 diberi bantuan nafas lagi. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Nah, seperti itu. Jadi hitungannya hitungan detik internasional ya, jangan detiknya ospek ya. Saya kumpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bukan seperti itu. Tapi detiknya 1, 2, 3, 4, 5, 2. Nah, kalau saya ngajarnya hitungnya gitu biar gampang.
Jadi hitungan ke-6 itu diganti dengan jumlahnya sudah berapa kali. Ya. Terus ini untuk anak-anak lebih cepat lagi. Bukan lagi 6 detik sekali, tapi 2-3 detik sekali. Jadi setiap menit itu bisa didapatkan 20-30 kali pemberian nafasnya. Ini kalau sudah dipasang advance airway. Tapi kalau belum, nah ini ya, tetap ini ya, gunakannya 2, 2, 2, gitu. Oke, yang selanjutnya kalau sudah dikompresi, kita lihat airway-nya. Jadi kalau sudah 2 menit, cek airway-nya sebelum Anda memberikan bantuan nafasnya. Ya. Airway ketika terjadi cedera servikal atau Anda mencurigai cedera servikal, cedera tulang belakang atau cedera leher, ya, Anda bisa menggunakan jaw thrust. Jaw thrust yang sebelah kanan ini. Jadi ini mengangkat tulang mandibula ke atas. Jadi di sini tuh ada sistem saraf yang kalau Anda pas, sebenarnya ini mudah sekali dilakukan. Jadi otomatis mandibulanya mudah diangkat. Tapi kalau enggak, ini sangat berat. Ya, ini fungsinya untuk kalau orang tidak sadarkan diri, posisi terlentang, biasanya lidahnya itu turun ke bawah dan menutupi jalan nafas. Makanya kita lakukan pembebasan jalan nafas. Dengan cara apa? Kalau dicurigai cedera tulang leher, kita gunakan jaw thrust. Tapi kalau tidak ada, kita bisa menggunakan ini yang biasa kita gunakan. Head tilt chin lift. Ya. Dahinya ditekan. Ya. Chin lift. Ya, dagunya diangkat. Otomatis jalan nafasnya terbuka. Gambarannya seperti ini. Jalan nafasnya bebas. Lidahnya tidak menutupi jalan nafas. Oke. Nah, terus kalau tersedak gimana? Nah, ini. Kalau ada yang tersedak, ya ini misalkan teman-teman kan hobinya ini ya ngajak teman ya, jangan ding, hobi kok ngajak teman. Jadi ada temannya baru makan pentol ya, jajan di depan gitu ya, jajan pentol, jajan sendiri, keselak, kesedak, ya wis syukur kan biasanya gitu, syukurin tersedak kan. Ternyata doanya diijabah oleh Allah. Temannya tersedak. Wah. Terus kalian bingung, lah kok beneran? Atau semoga enggak ya, semoga enggak. Ini kan harapannya kan teman-teman enggak menemui hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau terjadi sesuatu, misalnya tersedak, habis makan pentol misalnya, apa yang harus dilakukan? Ini. Yang pertama, kalau pasiennya sadar, Anda bisa menggunakan Heimlich manuver. Satu tangannya dikepalkan, satu tangan yang lainnya memegang kepalanya, posisinya di mana? Di bawah tulang sternum, ya di diafragma, tahu nggak? Jadi kita lihat gambarnya ini. Nah, di sini tepatnya, kurang lebih sini. Jadi ini ada tulang dada bawahnya ya, yang antara tulang rusuk ini, nah, di tengah-tengah sini. Nah, posisinya seperti ini. Biasanya kalau orang tersedak, dia responnya apa? Batuk, satu. Yang kedua, susah bernafas. Yang ketiga, susah berbicara. Yang keempat, panik, gelisah. Nah, itu responnya. Jadi kalau sudah tahu temannya tersedak atau seseorang di sekitar Anda tersedak, dan sadar, bisa menggunakan teknik Heimlich manuver ini. Posisinya dicondongkan ke depan, dan kemudian ketika sudah dikepalkan di perut seperti ini, Anda tarik ke belakang dan ke atas, ya dihentakkan keras. Terus kalau ibu hamil gimana? Kan perutnya besar, Pak. Nah, kalau ibu hamil gunakannya jangan Heimlich manuver, tapi chest thrust. Yaitu yang ditekan adalah dadanya seperti RJP tadi di dada, ya. Gini. Nah, kalau tidak sadar, Anda bisa menggunakan abdominal thrust. Posisinya seperti gambar ini. Ini di perutnya, ya, tangannya seperti ini, sama seperti yang Heimlich manuver. Posisinya tepat di bawah tulang dada, ya, di antara pertemuan rusuk itu. Oke. Kalau sadar pakai Heimlich manuver, kalau hamil pakainya chest thrust. Tapi kalau tidak sadar bisa menggunakan abdominal thrust.
Posisinya terlentang ya, jangan tengkurap ya. Oke. Terus kalau bayi bagaimana? Nah, bayi biasanya tersedak ASI atau mungkin saat minum susu. Nah, terus caranya gimana? Lakukan chest thrust dengan cara bayi pegang kepalanya seperti ini, kakinya di antara lengan Anda, posisi kepala lebih rendah, lakukan penekanan dada seperti RJP tadi dengan 2 jari. Setelah Anda tekan 1, 2, 3, 4, 5, ya. Terus Anda lihat di sini ada misalnya cairannya keluar atau mungkin yang membuat tersedak itu terlihat, lakukan back blow. Yaitu balik bayinya, posisinya masih sama, pegang dagu bayi, ya, kepalanya lebih rendah, kemudian tekan back blow itu tepuk pelan-pelan punggungnya, sehingga yang membuat tersedak pada bayi tersebut akan keluar. Nah, ini kalau untuk dewasa atau anak-anak misalnya sumbatan jalan nafasnya tadi setelah Anda lakukan ini ya, Heimlich maneuver, chest thrust maupun abdominal thrust dan terlihat di rongga mulut, Anda bisa menggunakan finger swab ya. Yaitu usapan jari. Ya, ditarik gitu. Oke. Lanjut ya. Karena materinya masih banyak ini. Yang selanjutnya adalah breathing. Tadi kalau kompresi sudah, airway sudah, sekarang breathing. Kalau tadi pada saat RJP, Anda melakukan pemberian bantuan nafas itu 2 kali setelah melakukan kompresi, ya setelah 30 kompresi. Berbeda ketika Anda rescue breathing. Rescue breathing itu adalah posisi ini. Saya lihatkan di slide ini. Jadi ketika di sini ada nadi, tapi tidak ada nafas. Jadi Anda cek nadinya, ternyata nafasnya belum ada. Itu kita gunakan namanya rescue breathing. Nah, rescue breathing itu seperti apa? Nah, lanjut, balik lagi ke sini. Nah, kita kalau dewasa, kita bisa memberikan bantuan nafas 6 detik sekali selama 2 menit. Jadi seperti yang saya ajarkan tadi sebelumnya, ya. 6 detik sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3 sampai selama 2 menit. Kita bisa mendapatkan kurang lebih 20 kali. Ya. 20 kali, benar. 20 kali. Nah, sekarang kita tidak disarankan lagi mouth to mouth atau mulut ke mulut secara langsung seperti ini. Ya, apalagi ini di masa pandemi. Ya, kita bisa menggunakan alat namanya disposable face mask atau ini pocket mask, ya, pocket mask atau bisa menggunakan BVM. BVM bentuknya seperti ini. Ya, besok kita akan terangkan satu persatu. Ya, sekarang tidak dianjurkan langsung mouth to mouth, apalagi dengan orang yang tidak kita kenal ya, karena risiko penularan penyakit dari pasien ke penolong. Nah, terus ini yang perlu kita tanyakan. Nah, terus kapan kita berhenti melakukan RJP? Kapan kita berhenti pijat jantungnya? Yang pertama adalah ketika bantuannya sudah datang atau penolong dari emergency medical services-nya sudah datang. Ambulannya sudah datang. Dan kita kalau lihat di video tadi, di video di pertama kali kita mulai tadi, bantuannya datang kemudian dialihkan. Nah, otomatis kita berhenti. Jadi dialihkan kepada yang lebih advance, lebih kompeten. Nah, terus yang kedua, jika pasien atau yang kita tolong itu menunjukkan tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian apa? Setelah kita tolong beberapa saat, nadinya masih tidak berdenyut. Jantungnya tidak berfungsi kan? Terus pupilnya,
ketika kita berikan refleks cahaya pupil di mata, dia sudah tidak berespon, ya, sudah tidak berespon. Terus badannya mulai kaku bisa, atau mungkin ada kebiruan kebiruan di mana karena aliran oksigennya tidak sampai ke otak. Kebiruannya biasanya muncul di bibir, di ujung-ujung jari kaki, jari tangan, ya, kelihatan. Nah, biasanya mulai dingin tangan kakinya. Itu tanda-tanda kematian. Selanjutnya apa? Nah, ini penolongnya, ini maaf ya, bukan victim ya. Oh iya maaf, benar. Penyintasnya atau pasiennya itu sadar. Jadi ketika kita beri bantuan RJP, dia sadar, dia berespon, ada nadinya. Terus atau mungkin tadi kita curiga henti jantung, ketika kita RJP dia teriak, nah, berarti kita ya jangan terus dilanjutkan RJP. Nah, atau mungkin biasanya responnya batuk bisa. Ketika di RJP batuk, oh berarti dia sadar, jangan dilanjutkan RJP-nya. Dan yang terakhir ini ada DNA, ya, itu do not resuscitate. Biasanya ada beberapa orang itu sudah memberikan keterangan bahwa misalnya ketika saya henti jantung nanti jangan lakukan apapun pada saya. Ya. Jadi ada kejadian ketika itu menurut cerita seseorang henti jantung dan di dadanya itu ada tatonya. Tatonya tulisannya DNR, do not resuscitate. Nah, dan seseorang itu melakukan bantuan. Nah, karena hal tersebut niatnya menolong dan dia tidak melihat bahwasanya dia sudah ditato di situ, jangan lakukan resusitasi. Nah, dia dituntut. Menolong orang malah dituntut. Nah, itu. Jadi ada beberapa orang yang memang dia bisa berwujud surat atau berwujud ucapan ketika dia mengalami henti jantung atau bisa dikatakan kalau saya tidak sadarkan diri, terus nadi saya sudah tidak ada, jangan lakukan resusitasi pada saya. Nah, itu Anda tidak boleh melakukan hal tersebut, tidak boleh melakukan CPR. Nah, terus sebenarnya ada satu lagi, ya, pilihan kelima adalah ketika Anda mengalami kelelahan. Jadi ketika Anda sudah susah payah menolong dan Anda sudah capek, sudah lelah, sudah letih, dan sudah mulai berkunang-kunang, gitu, ketap-ketip, jangan langsung lanjutkan pertolongannya. Boleh Anda digantikan atau Anda hentikan. Ya, itu pilihan terakhir. Jadi jangan terus kalau ada yang henti jantung, Anda tolong baru dapat 30 detik, aku capek, terus Anda hentikan. Nah, berarti Anda menyepelekan. Nah, Anda belum memberikan bantuan yang maksimal. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah dilakukan RJP dan misalnya Anda cek nadinya setelah 2 menit, entah itu di 2 menit pertama atau 2 menit kedua, 2 menit ketiga, ya. Terus Anda cek, wah ada nadinya, ada nafasnya. Apa yang selanjutnya dilakukan adalah pemeriksaan head to toe. Ya, dilihat satu persatu, dicek ada luka atau tidak, ya, dari atas sampai bawah. Nah, kalau memang tidak ada suatu hal yang bisa memperburuk keadaannya, misal di situ ada perdarahan atau patah tulang, ya, Anda bisa melakukan ini namanya recovery position. Jadi posisi miring mantap, mantap bosku. Nah, jadi tangan yang dekat dengan penolong itu dijauhkan, tangan yang jauh dari penolong itu didekatkan, ditaruh di pipi seperti ini. Kemudian kaki yang jauh itu dilipat atau ditekuk, dan kemudian nanti dari bahu dan pinggulnya ini ditarik ke arah penolong, sehingga penyintas itu posisinya seperti ini, miring. Ini fungsinya apa? Fungsinya agar ketika nanti penyintas itu terjadi refleks batuk atau refleks muntah, dia tidak akan tersedak.
tidak akan muntahan itu masuk ke dalam jalan nafasnya. Nah, ini juga berfungsi adalah lidahnya tidak menutupi jalan nafasnya. Seperti itu. Oke. Untuk pandemi, ya, ini ya khusus untuk CPR adaptation in COVID-19 pandemic, ya. Jika seseorang yang kita mencurigai ya pada saat ini kita tidak bisa kok terus langsung melakukan tindakan kecuali dia sudah di swab atau dilakukan rapid antigen terus hasilnya negatif, kita tahu kita bisa menolong secara baik seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Nah, tapi kalau pada masa seperti ini kita wajib curiga. Setiap orang itu terkonfirmasi atau terduga mengalami COVID-19 karena kita tidak tahu. Nah, terus cara menolongnya gimana? Untuk saat ini, nah, yang perlu kita perhatikan yang pertama, telepon, nah, ini bantuan, Active EMS, short for help-nya diaktifkan, telepon 119, telepon ambulan. Nah, yang kedua, ketika mau menolong, pastikan Anda menggunakan APD dulu, minimal menggunakan masker. Dan jangan lupa, yang menggunakan masker tidak hanya Anda, tapi juga yang ditolong. Kalau tidak ada masker, Anda bisa menutup mulut dan hidung pasiennya. Nah, menggunakan penutup yang aman. Misalnya kalau tidak ada masker ya bisa menggunakan kain, mungkin yang agak tebal ya, jangan terus kain tipis gitu. Nanti kalau tiba-tiba batuk itu kan terus teman-teman kaget gitu. Wah, ternyata dia positif COVID. Mak teratap. Nah, terus jenengan bisa gini, merenung semalaman niat saya menolong, saya malah terpapar kan gitu kan. Rasanya nggak enak gitu loh. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, makanya yang pertama Anda harus menggunakan masker, dan yang kedua, tutup mulut dan hidung pasiennya. Baik menggunakan masker atau tidak. Ya, syukur-syukur Anda menggunakan handscoon, menggunakan kacamata, ya. Nah, kalau punya hazmat bagus lagi, gitu. Tapi nek pakai hazmat di keramaian kok rasanya kurang bijak ya. Jadi minimal inilah handscoon, masker, dan kacamata penutup mata ya. Nah, langsung yang selanjutnya step 1 telepon, yang kedua masker, yang ketiga langsung RJP saja. RJP dengan kecepatan 100 sampai 120 dengan kedalaman sesuai dengan yang saya ajarkan di awal tadi yang sudah saya sampaikan ya. Cukup lakukan hands only CPR. Jadi tidak perlu memberikan bantuan nafas. Cukup RJP terus selama berapa lama ya, tiap 2 menit cek nadi, belum ada nadi RJP lagi terus, RJP terus 2 menit cek nadi, belum ada nadi RJP lagi, seperti itu terus. Nah, itu sampai bantuan datang. Nah, syukur-syukur Anda punya namanya AED atau di sekitar Anda atau di lingkungan ada AED, bisa digunakan secara cepat, segera dipasang. Tuh. Oke, materi saya untuk BLS kiranya itu cukup. Mungkin sedikit Pak Beni sebelum menutup, ini ada materi yang penting juga namanya AED. Saya ingin jelaskan sedikit apa itu AED untuk gambaran saja, untuk praktik dan lain-lainnya besok kita bisa lihat saat praktik luring ya. Nah, untuk AED itu apa? AED itu adalah Automated External Defibrillation, defibrillator. Jadi ini adalah alat yang bisa memberikan kejut listrik, kejut jantung ya, berupa listrik. Dan listriknya kalau di AED ini kurang lebih yang diberikan adalah 360 joule. Ya, satuannya adalah joule. Besar nggak? Ya, coba aja kalau kalian kalkulasi 360 joule itu seberapa. Kalau ada cop-copan, stop kontak pegel, juret. Nah, rasanya kurang lebih seperti itu. Nah, tapi jangan dicoba ya, nanti bahaya itu. Nah, alat ini ya banyak sekali jenisnya. Intinya apa? Alat ini adalah
alat yang memandu Anda melakukan proses bantuan hidup dasar. Jadi ketika Anda lupa, Anda bingung, cukup pasangkan AED ini segera jika ada. Pasangnya di mana? Nah, ini ada namanya pads. Pads itu kayak tempelan lah. Ini yang bisa menganalisa irama jantung dan juga sebagai penyalur listriknya. Nah, dipasangnya di mana? Di dada sebelah kanan atas dan di sini di bawah ketiak kiri. Nah, ini kenapa di sini? Karena ini adalah diagonal jantung. Ini melintang jantung. Nah, ini jantungnya ada di sini. Makanya melintang, diberikan listrik di sini sampai sini. Dikagetkan istilahnya. Nah, terus bagaimana alat ini menganalisa jantung? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Alat ini hanya menganalisa dua jenis, yaitu irama shockable dan irama non-shockable. Irama shockable itu adalah irama yang dikatakan bisa diberikan kejut listrik. Kalau kita tanya iramanya apa? Kalau irama jantung ada VT dan VF. Nanti kalau penasaran silahkan dicari. VT itu ventricle tachycardia. Kalau VF itu ventricle fibrilasi. Nah, terus yang non-shockable apa? Non-shockable itu namanya asistul. Asistul itu jantung tidak memiliki irama kelistrikan. Jadi kalau di sinetron-sinetron itu bentuknya yang ya, yang lurus itu. Nah, itu namanya irama non-shockable. Ya. Dan alat ini dia hanya menerima irama itu saja. Jadi tidak bisa menganalisa yang lain. Dan ketika alat ini bilang menganalisa ritme, jangan sentuh pasien. Nah, dia ini seperti pemandu, bukan pemandu senam ya, tapi pemandu Anda melakukan RJP. Nah, sama seperti pemandu senam, Anda hanya perlu mengikuti apa yang disampaikan alat ini. Alat ini bisa ngomong. Di sini ada speakernya, baik yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya. Nah, misalnya Anda sudah pasang seperti ini, biasanya alat ini ngomong. Maaf, ini ketika Anda buka, baru dibuka gitu aja, dia udah ngomong, pasangkan pads. Kalau bahasa Indonesia ya, pasangkan pads. Nah, Anda cukup mengikuti aja, pasang pads. Nah, pasangkan pads sesuai instruksi pada gambar yang ada. Kan ada yang seperti itu. Pasangkan, ketika sudah dipasang, jangan sentuh pasien, menganalisa ritme. Anda tidak boleh menyentuh pasien, ikuti saja. Nah, misal menganalisa ritme, shock dianjurkan, ya, kejut jantung dianjurkan, jauhi pasien, ya jauhi pasien. Maka otomatis alat ini memberikan kejut jantung. Tapi ada beberapa ya alat yang ketika mau memberikan kejut jantung di sini ada tombolnya. Jadi Anda yang memencet. Ada yang seperti itu. Ada juga yang otomatis. Kalau yang kami bawa besok yang otomatis kita akan praktekkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda akan memasang AED, pastikan satu, tidak ada air di sekitar penyintas, ya. Jangan sampai ada air, ya. Karena air itu salah satu konduktor listrik. Yang kedua, jangan sampai ada gas. Misalnya apa? Anda buka oksigen. Nah, ketika listrik diberikan, gas itu bisa meledak. Yang selanjutnya ada juga metal. Ketika di situ ada benda metal, atau baik itu besi dan lain-lain, silahkan dilepaskan dulu dari pasiennya. Jauhkan dulu. Dia pakai jam tangan, lepas dulu jam tangannya. Dia pakai ikat pinggang, lepaskan dulu ikat pinggangnya. Nah, dan misalnya, ini ada contoh di sini. Dia memiliki bulu yang lebat seperti ini. Nah, pastikan bulunya dicukur dulu atau dibersihkan dulu yang mau dipasang ini. Jangan sampai pas posisi seperti ini Anda tempel, pads-nya tidak akan tertempel dengan sempurna. Maka ketika diberikan kejut listrik, listriknya bisa meloncat ke sana-sana.
bisa loncat ke Anda, bisa loncat ke konduktor yang lain. Nah, berbahaya. Jadi pastikan dibersihkan dulu. Oke, kalau pakai kalung ya kalungnya dilepas seperti itu. Terus selanjutnya gimana? Nah, kalau penasaran besok kita akan praktekkan. Ya. Jadi materi saya mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan dulu ke moderator Pak Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi dari Pak Muhammad Nur Pramudia Putra. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan, boleh disampaikan. Kita beri waktu 5 menit sampai 10 menit. Jika ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Izin bertanya Pak Beni. Oke, Bapak. Jadi saya menyimak materi Pak Inung luar biasa. Tetapi memang tadi mayoritas sekilas saya simak lebih banyak disampaikan pertolongan pertama untuk pasien henti jantung di prahospital. Nah, mungkin ditambahkan informasi pertolongan pertama. Ini nanti kan rekan-rekan dari prodi fisioterapi kan mau praktek. Nah, salah satu kan IHT ini syarat untuk praktek. Nah, pada saat teman-teman ini praktek, mungkin menangani pasien untuk diberikan tindakan fisioterapi di bangsal mungkin. Nah, tiba-tiba pasiennya itu henti jantung. Nah, berarti kan tidak memanggil ambulan. Kalau di luar rumah sakit kan manggil ambulan. Nah, mohon ini tadi kelihatannya belum disinggung juga. Nah, terima kasih Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Adi. Untuk in hospital sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Adi. Ke saya menyimak ada code blue tadi ya, teman-teman. Disampaikan mungkin Pak Inung bisa menyimak, tapi baru sekilas begitu, mungkin tak ditambahkan lebih detail lagi. Apakah adik-adik praktika nanti bisa langsung mengaplikasikan code blue ataukah memang nanti melaporkan kepada perawat ruangan, kepala ruang atau seperti apa? Izin menambahkan. Baik Pak. Nah ini Pak Chandra mungkin. Oke, monggo Pak Chandra. Sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf, harusnya saya yang mengisi, tapi digantikan oleh Pak Muhammad Nur, Pak Inung. Ya. Ini karena tadi saya harus mendampingi pemakaman seorang teman ya. Untuk di rumah sakit, ada yang namanya out hospital cardiac arrest. Kalau tadi melihat chain of survival, ya mungkin nanti bisa ditayangkan slide yang chain of survival, Mas Beni atau Mas Inung, yang chain of survival, yang pas chain of survival, chain of life, yang 6 ya, oke. Ya, oke, terima kasih. Di situ ada IHCA, ada OHCA, ada IHCA, ada OHCA. IHCA itu in hospital cardiac arrest, OHCA itu out hospital cardiac arrest. Jadi ada yang namanya henti jantung di dalam rumah sakit dan henti jantung di luar tataran rumah sakit. Ya. Dari dua gambar tersebut ada persamaannya, ada 3 gambar yang sama. Ada 3 gambar yang sama, yaitu gambar orang pegang telepon, call for help, gambar tangan yang ditautkan itu adalah high quality CPR, dan gambar hati yang ada tanda petirnya itu adalah early defibrillation atau defibrilasi dengan segera. Itu persamaannya. Tambah satu lagi di belakang-belakangnya ada yang sama juga 2. Orang yang berbaring di bed itu adalah perawatan intensif, dan orang yang dipeluk itu adalah recovery, jadi kondisi perbaikan fase pemulihan. Nah, untuk tataran intrahospital cardiac arrest di dalam rumah sakit,
terutama adik-adik kalau sedang praktek. Yang pertama, pahami dulu tata laksana di rumah sakit tersebut. Karena rumah sakit satu dan yang lain mungkin bisa jadi akan sedikit berbeda dalam protap penatalaksanaan kedaruratan medis, atau sering dikenal kalau kedaruratan medis di rumah sakit adalah istilahnya adalah code blue. Ya. Apa yang harus bisa dilakukan dalam kalau menghadapi cardiac arrest di tataran rumah sakit? Kita lihat aja chain of life-nya. Kita ikuti gambar chain of life-nya. Yang pertama adalah gambar loop. Early recognition and prevention. Apa tuh maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah kita harus tahu ya potensial dan risiko yang akan terjadi pada pasien kita. Misalnya di ruang fisioterapi, di ruang rehab medik. Pasien-pasien yang tidak transportable biasanya memang tidak akan dibawa ke ruang rehab medik. Apa maksudnya tidak transportable? Tidak memungkinkan untuk dibawa ke ruang rehab medik. Nah terus bagaimana? Apa yang terjadi pada rata-rata di sini yang harus kita asesmen di sini adalah pasien-pasien di ruangan. Ya, fisioterapis biasanya akan banyak dilibatkan dalam penatalaksanaan pasien-pasien yang mengalami bed rest lama misalnya. Stay di rumah sakit yang lama. Misalnya contoh kasusnya pasien stroke. Ya, dia bed rest lama, dia butuh ROM dan sebagainya. Nah, itu akan dilibatkan teman-teman fisioterapi untuk rehab mediknya. Nah, tentu saja kita harus mampu mengasesmen pasiennya dulu. Apakah pasiennya ini berisiko untuk mengalami kondisi gawat daruratan jantung atau tidak. Nah, apabila kemudian pada saat melakukan tindakan tiba-tiba pasien mengalami cardiac arrest, ya boleh panik nggak? Ya, jangan terus panik nggak? Panik nggak? Biasanya terus gitu kan? Bahasa yang sekarang gitu, panik nggak? Ya kan? Wah, panik boleh, tetapi harus bisa menguasai keadaan dengan segera. Nah, panik itu manusiawi. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya, kalau di situ panjenengan sendiri ikuti langkah-langkah tadi pertolongan, ya, cek respon, kemudian kalau dia tidak berespon maka aktif EMS atau call for help, shout for help, minta bantuan. Kalau panjenengan sendirian, panjenengan bisa melaporkan dulu segera ke nurse station, ke perawat yang terdekat, ya, nurse station yang terdekat, ya. Atau kalau kejadiannya di ruang fisioterapi, tentu saja kalau semua sivitas hospitalia sudah harus menguasai basic life support. Semua sivitas hospitalia, orang yang terlibat di rumah sakit, itu harus menguasai basic life support. Sampai cleaning service, sampai tukang parkir, semuanya harus bisa. Wajib. Maka jika menemukan, kemudian belum sempat untuk minta bantuan, ya, upayakan selalu minta bantuan. Kalau ada teman, minta temannya menghubungi Code Blue, tim Code Blue atau aktivasi Code Blue. Kalau panjenengan sendirian, sempatkan aktivasi Code Blue dan langsung segera mulai pertolongan pertamanya. Ya, jadi tetap tadi respon, ya, aktif EMS, emergency medical service atau call for help, shout for help, ya. Dalam hal ini di IHCA adalah minta bantuan pada tim Code Blue, ya. Baru kemudian lakukan penatalaksanaan cardiac arrest, CPR. Lakukan aja CPR. Lah kalau ragu-ragu masih ini benar-benar henti jantung apa tidak? Tadi yang disampaikan Pak Enung tadi benar. Pokoknya lakukan CPR. Kalau panjenengan memutuskan ini tidak ada nadi, just do it, lakukan CPR. Kenapa? Kalaupun dia masih ada nadi, itu tidak begitu mengganggu fungsi sirkulasi. Itu menurut penelitian, bukan katanya Pak Chandra, tapi menurut riset. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Jadi lakukan asesmen. Jadi kalau panjenengan terima pasien atau melakukan penatalaksanaan fisioterapi pada pasien,
asesmen dulu, baca laporan medisnya. Catatan medisnya itu harus dibaca. Jadi jangan asal, oh pasien bed 2, pasien ruang 2 bed 8, langsung datang ke pasiennya enggak. Baca dulu programnya, baca dulu status pasiennya, rekam medisnya dibaca, apakah dia nanti berisiko untuk terjadi cardiac arrest atau apa perburukan. Nah, itu semua harus diasesmen dulu. Ya, ini masuk di dalam tanda loop ini di dalam IHCA, ya, chain of life yang pertama. Kemudian tadi sama short for help kita tidak bisa resusitasi sendiri. Nah, itu nanti kalau di tataran code blue panjenengan yang menemukan pertama kali menjadi penolong primary, ya, penolong primer. Jadi orang yang menolong pertama kali. Apa yang bisa dilakukan? BLS. Orang penolong primer itu lakukan BLS. Minimal adalah lakukan high quality CPR. Itu aja. Mungkin itu tambah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.